Kapitis kan juga ada gambarannya kan. Kalau kena tulang leher, ya pada ini apa tutorial, ya bisa menyebabkan kematian juga ya. Jadi kalau trauma, kita mesti memikirkan dia itu terkena pada daerah mana. Oke, kalau medula spinalis, kita mesti berpikir sesuai dengan dermatomiotom. Kena leher, ini terasa kebas pada ini cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 5 ini deltoid ya. Di sini bahu. Cervical 6, cervical 7. Jadi kalau kena ke sini, ini bisa kebas, ini bisa lumpuh. Begitu ya, paham ya? Kena ke torakal ke bawah. Tapi ini ke bawah maksudnya. Mulai dari cervical 5 turun ke bawah. Pada torakal turun ke bawah sampai ke bawah. Jadi kalau traumanya kena torakal 10, cervical aman-aman aja. Ya mesti diingat itu cervicalnya. Nggak kena kemana-mana jadi cervical. Ya karena yang kena di sini. Kena ke torakal, kena ke lumbal, ya di atas aman. Yang lumpuh kaki ke bawah. Ini pada myelum. Biasanya satu ya, satu level. Torakal 10 ya torakal 10 ke bawah. Ya. Kalau kena ke lumbal, lumbal ke bawah. Oke, paham ya? Jadi kalau trauma medula spinalis kena cedera sampai ke myelumnya, mesti diingat. Ini kita mesti berpikir kalau dia ternyata paraplegi, ya betul-betul ini tidak ada keluhan pada tangan, kita jangan berpikir bahwa ini ada cedera pada leher, tapi cederanya adalah torakal ke bawah. Oke, gini ya. Jadi kita mesti ingat kira-kira ya. Kalau sarafnya saraf tepi yang kena radiksnya, ya kena ke akar sarafnya, barulah satu persatu, satu regio, satu regio begini, ya baru ya misalkan cederanya pada lumbal satu, ya sudah pada radix ya, bukan pada myelum, bukan pada spinal cord, pada radix. Ya lumbal satunya yang kebas ataupun jadi pahanya yang tidak kuat ngangkat. Tetapi ininya masih bisa. Oke, ini dia gambarannya. Ya. Mekanismenya bagaimana? Ya, ini bagaimana mekanisme terjadinya? Yaitu fraktur vertebra atau luka tembus, ketusuk atau tabrakan, terus jadilah pendarahan epidural atau trauma tidak langsung, ya seperti keplanting, ya bukan langsung tapi kepelintir dia. Trauma intermedular atau kontusio kena pukul, whiplash injury. Ini yang whiplash itu ya kemarin kita kuliah ya, maju ke depan, kebanting lagi ke belakang. Nah ini kalau keras maka akan menyebabkan cedera pada leher. Oke, tipe dan lokasi trauma ada yang komplit, unilevel, satu level aja, misalkan torakal 10 ke bawah, atau multi level. Bisa kena dua tempat, di torakal kena, ke cervical kena. Incomplete spinal cord injury, ini kalau udah incomplete, separuh-separuh kena, ada cervicomedullary syndrome, ada central cord syndrome, ada anterior cord, ada posterior cord, Brown Sequard, Cornus. Ini mesti paham, ini jam terbang kalau ini ya. Complete cauda equina, incomplete cauda equina. Ini apa ya, agak-agak lumpuh sebelah kanan tapi baal sebelah kiri. Nanti ada separuh baalnya aja sebelah luar, lateral aja sebelah luar, terus sebelah dalam paha sebelah dalam nggak apa-apa. Tapi sebelah kiri juga lateral aja sebelah luar, sebelah medial tidak. Nah, seperti gitu ya. Tidak bisa ereksi, tidak bisa kencing. Nah, ini dia. Ya. Jadi yang ini ada yang stable, ada yang unstable. Kalau yang stable, vertical compression. Glek begini patah. Ini sih masih oke ya, masih ini. Atau kalau karena usia tua, frakturnya kayak begini, wedge, kayak kampak.
ya lumbar biasanya, ya seperti itu. Kalau unstable, nah ini kepelintir dia ya jatuh. Ini jadi fraktur, tapi bukan fraktur patahnya ini. Ini yang menipis semua tulangnya. Kalau ini kan wedge ini kan cuma satu sisi aja. Kalau ini tidak menipis, tapi memang retak ya, gini ya. Yang tidak stabil juga kepelintir, muter gitu. Misalkan keplantik, apa jadinya? Kayak salto gitu ya. Nah, kepelintir. Oke. Ini dia yang eh, agak tidak stabil. Apalagi ini juga ya, kalau ini kebanting ke belakang, ininya ketarik ya, seperti itu. Ini juga tidak stabil ya. Apalagi pada leher ya. Kalau pada leher, ingatlah di leher itu ada midbrain, ada pons, ada medulla oblongata. Ya, yang ini yang bisa menyebabkan pasien jadi henti napas. Ya, mungkin tidak langsung mati di tempat, tetapi henti napas. Mungkin kita pernah nonton film-film apa? Film-film action ya kan? Kalau mengelumpuhkan lawan itu dengan memelintir leher ya, leher dipelintir, pasien langsung lumpuh ya kan, mati. Ya, jadi itu henti napas langsung karena memelintir leher. Oke, itu di film ya. Oke. Nah, sindrom hemicord bronsequart ini banyak ya, trauma tembus kompresi ekstrinsik. Jadi, nah ini dia ya, agak-agak ribet kita menghafalnya ya. Ini ada paresis UMN, ipsilateral di bawah lesi dan LMN setinggi lesi. Jadi begini ceritanya ya. Paresis UMN kita mesti tahu kalau kelumpuhan motorik ada upper, ada lower. Kalau upper nanti pas CSL ya kan, pemeriksaan motorik upper itu berarti spastik, kaku. Tangan ini kaku kayak matahin, kalau kita suruh tekuk ini kayak matahin bambu. Refleksnya jadi meningkat ya, spastik, kaku, dan tonusnya meningkat ya, tonus otot keras. Tapi setinggi lesi, misalkan di cervical 8, jadi di sini, yang ininya kaku, tapi di sininya lower motor, misalkan cervical 8 ya. Cervical ininya kaku, tetapi yang di jempol, di kelingkingnya ini, maaf, di kelingkingnya ini layu, lumpuh, bukan kaku ya. Ekstroseptif, nyeri dan suhu kontralateral. Frakturnya di mana? Di sebelah kanan, lumpuhnya di sebelah kanan, ya. Tetapi baalnya di sebelah kiri. Padahal frakturnya tadi lebih banyak di sisi kanan, ya, ipsilateral sesisi. Tapi kalau ininya ekstroseptif kontralateral. Tetapi raba dan tekan ya ini sesisi lesi. Jadi campur ya gitu ya. Oke. Sindroma spinal anterior ya. HNP atau hernia nucleus pulposus pada torakal 4, torakal 6. Lumpuhnya LMN setinggi lesi, UMN di bawah lesi, upper motor. Yang setinggi lesi tetap LMN. Kenapa? Karena yang di sinilah keluar radix. Tetapi upper motornya, mielumnya ke bawah. Disosiasi sensibilitas, gangguan ekstroseptif, proprioseptifnya, ekstroseptif tadi yang ini ya, nyeri dan suhu, proprioseptif, raba dan tekan, ya, diraba dan ditekan normal. Tapi kencing nggak bisa, sphincter uri, ya nggak bisa, ya lumpuh. Kalau pada spinal sentral cervical, ini hematomieli trauma spinal, ya, ini kayak whiplash. Paresis kelengan lebih besar dari tungkai, ya, karena kita mesti berpikir begini. Ini, kalau kena leher, tangan lebih berat, kaki ya juga lumpuh, tetapi tidak seberat tangan.
Ya, karena kita mesti mengingat gambaran itu ya. Sensoriknya bervariasi. Ada yang baal, ada yang sensitif rasanya, ya. Kemudian disosiasi sensibilitas, kemudian gangguan miksi, gangguan berkemih, gangguan ereksi, ya. Sindroma spinal posterior bagian belakang, ya. Yang ini bagian sentral, yang ini bagian posterior. Bisa karena trauma, bisa karena kayak stroke, pembuluh darah tersumbat tapi yang spinal. Paresisnya ringan, gangguan ekstroseptif, nyeri dan parestesi, nyeri dan dingin atau panas, dan baal. Pada punggung, leher, dan bokong, gangguan proprioseptif bilateral. Ya, seperti itu. Nah, inilah kira-kira gambarannya ya. Kalau spinal bronze cord sebelah, ketusuk, ya, yang luka ini, yang sebelahnya normal, maka yang sesisi lesinya lumpuh, misalkan pada torakal, ya, sisi lesinya lumpuh, tapi sensoriknya pain, nyeri, suhu, raba halus sebelahnya, ya. Mungkin agak bingung ya, karena nanti belajar di korelatif anatomi, anatomi korelatif oleh Dr. G ya. Kalau motorik, ya, motor function, itu nama jalurnya adalah jarasnya adalah dari korteks ke spinal. Jadi makanya corticospinal tract. Kalau sensorik itu dari spinal, dari bawah ke talamus. Maka spinothalamic talamus ya, sensorik di otak. Spinothalamic tract. Spinothalamic tract, tractus. Kortikospinal dia menyeberangnya, kan kalau otak itu kan kena sebelah kanan, lumpuh sebelah kiri. Oke? Sensorik juga lumpuh kena infark di sini, baal sebelahnya. Tetapi kalau di cervical kenapa? Kortikospinal itu dari korteks ke spinal menyeberangnya di mana? Di decussatio piramidalis tempatnya. Namanya di mana itu menyeberangnya? Di pons. Tetapi spinothalamicus nyebrangnya di mana? Nyebrang, dia turun dulu ke bawah, baru nyebrang ke sebelahnya sesuai dengan lesinya. Kalau misalkan untuk bahu itu kan cervical 5, maka dia turun ke bawah sampai cervical 5 baru dia nyebrang. Paham? Kalau dia untuk torakal 10 itu tandanya apa? Pusat. Ya, kita ambil landmarknya adalah pusat, torakal 10. Papila mame, torakal 4. Oke, ini gambar ini. Papila mame, torakal 4. Pusar, torakal 10. Oke. Jadi kalau kortikospinal nyebrangnya di decussatio piramidalis. Dari sini misalkan dari korteks sebelah kiri turun ke bawah, nyebrang di decussatio piramidalis langsung ke kontralateral. Kalau spinothalamikus dari talamus jalurnya turun ke bawah, ya, misalkan di torakal 1, turun dulu sejajar, baru dia nyebrang di torakal 1, bukan di decussatio piramidalis. Oke? Ya, atau begini, jalurnya dari bawah, ya. Dia menyeberangnya, misalkan sensibilitasnya di sini ya. Dia menyeberangnya adalah sesuai dengan lokasi. Dari bawah misalkan kena panas, naik dulu ke atas, baru dia nyebrangnya di sini, baru ke atas. Oke, begitu ya. Itulah yang menyebabkan kenapa jadi begini. Karena dia yang motorik sudah menyeberang di atas di pons. Sementara yang sensorik menyeberangnya sesuai dengan lesi masing-masing. Maka terjadilah perubahan. Kalau dia kena di tengah, berarti berbeda lah. Lain kalau kena di sini ya. Kalau di sini semua sama. Oke. Nah, ini juga anterior cord syndrome.
Ini kenanya di sini, anterior bagian depan. Hilang sensoriknya di sini. Sesuai dengan lesi. Ya, ini ada yang kena depan, ada yang kena di bagian ini, hilangnya di sini aja. Misalkan di leher, ya, kenanya di sininya aja, ininya bebas. Karena apa? Lihatlah, ya ini korelatif anatomi ya, kita mesti mikir ke anatomi ya. Sensorik atau motorik di sini, ya. Ini untuk apa? Pain dan temperatur di sini. Ya, maka jadi kenanya di sini, tapi sensoriknya juga masih sama karena satu area begini. Ya, terus sindroma spinalis central cervical, central cord. Ini ya, kita mesti ingat ini dorsal column lateral spinothalamic. Ini sensoriknya di sini. Ya, kena di sini lateral kortikal. Kalau ini bagian belakang tadi untuk getar, untuk tekanan. Kortikospinal tract yang di belakang, ya. Kalau dorsal yang depan apa dorsal kolum ini, ya. Sorry, ini dorsal kolum ya di sini ya. Ini untuk raba, getar, tekanan. Kalau yang di samping ini untuk panas, nyeri. Oke. Kalau karena kecelakaan begini, maka campur dia. Di sininya upper motor, refleksnya meningkat, tangannya jadi kaku, tonus ototnya meningkat. Lebih besar pada tangan daripada yang di bawah. Kelumpuhannya yang bagian ujung distal lebih berat dari proksimal. Kehilangan fungsi motoriknya di sini aja. Sini separuh-separuh ke bawahnya. Tergantung ya, kalau di sini kekuatan ototnya jadi 2, di sini 4, ya masih bisa jalan, tapi nggak terlalu kuat juga. Oke, ini dia agak ini ya, kalau trauma medula spinalis ini agak-agak kita mesti ada gambaran anatominya ya. Jadi kalau sindrom anterior cord complete close, jadi hilang total motorik, nyeri, temperatur di bawah lesinya, ya. Tapi proprioceptif yang di sini ya, di dorsal normal. Oke. Getar normal. Central cord force hyperextension, sensori dan motor defisit ya, yang bagian atas lebih berat dibandingin bawah. Kalau brain squat ini ya, penetrating trauma, kena tembak, tembus, kena tusuk ya, ipsilateral, sesisi lesi, kehilangan diberi sensasi dan proprioseptif, yaitu tekanan ya, bisa tahu ada ini apa, ke atas atau ke bawah, proprioseptif ya, kontralateral ya, dan temperaturnya. Oke, kontralateral. Kalau yang ini posterior cord syndrome. Nah, bagian posterior, dorsal kolum, dorsal ya, posterior itu dorsal. Jadi kehilangan dari raba yang halus. Di sini vibrasi, posisi, proprioseptif itu posisi. Jadi begini proprioseptif nanti pada CSL, pasien suruh tutup mata. Ini jempol, ya kita gerakkan, kelihatan nggak? Ini jempol. Saya tutup, ini pasien tutup mata. Pasien disuruh ini ke atas apa ke bawah. Nah, kalau dia bagus, dia tahu ini ke bawah, ini ke atas. Ini saya pegang mana, telunjuk ke atas apa ke bawah, ini ke atas. Tapi kalau dia proprio, ini kan bagian belakang, ya. Di bagian belakang itu proprioseptifnya terganggu, ini ke atas apa ke bawah, dia nggak tahu.
Walaupun bisa diraba, ada rasa, ya, karena bagian lateralnya bagus, diraba, ada tahu panas dingin tahu, tapi ketika digerakkan ke atas ke bawah, dia tidak bisa membedakan pasien itu. Itulah kena bagian belakang. Ini bagian ini ya, bagian vibrasi, posisi, ya di bawah. Kalau kena leher, ke bawahnya semua terganggu. Karena di lumbar apa di ya lumbal kaki ke bawah terganggu. Itu ya. Oke, kekuatan motorik ya terganggu, tetapi tidak terlalu hebat, tidak lumpuh total. Ya, berbeda kalau pada spinal yang tadi front squat. Kalau front squat pasti dia jadinya total. Oke. Kalau kena konus medularis ya sakral, cauda equina ya. Sensori ini rasanya kayak ini apa? Kalau naik sepeda motor berjam-jam selangkangannya tebel. Oke, naik sepeda. Sepeda genjot terus sampai 2 jam. Ini tebel baal pada selangkangan. Ya. Kalau konus medula distribusinya bilateral. Kalau cauda equin ya ini asimetrik. Ya. Oke, kalau ini lebih cepat ini, tapi ini hampir sama ya. Pain juga baal ya. Ini lebih banyak baal. Kalau cauda equina ya cauda equina akar ini ekor kayak ekor kuda. Kalau sampai ke lumbal, ke sakrum itu dia sudah tidak satu lagi tapi udah kayak ekor kuda. Ya. Ini berat ya, asimetrik dan nyeri radikuler. Nyeri yang menjalar sampai ke tapak kaki ya. Kalau medula spinalis kalau sudah sampai cauda equina ini sakral ini tapak kakinya ini ya yang terasa baal ya, mati rasa. Oke. Refleks pastilah karena udah sakral, Achillesnya hilang. Tapi kalau patella itu lumbal normal ya. Sphincternya pasti terganggu. Kencing nggak ada rasa, orang baal aja penuh apa enggak, kandung kemihnya nggak bisa bedain ya. Itu juga ya pada cauda equina juga. Oke. Sexual dysfunction. Oke. Ereksi, ejakulasi nggak bisa ya, karena nggak bisa, baal-baal aja rasanya, nggak ada rangsang dan juga lumpuh. Otot-otot bulbus cavernosus yang di di penis lumpuh ya. Oke, itu tadi gambaran, nanti bisa baca-baca aja lah ya. Paling nggak mesti tahu begini. Pada lateral, kalau lateral dia untuk sensori panas, raba. Kalau pada dorsal atau dorsal horn atau posterior dari medula spinalis dia untuk posisi dan getar ya. Itu aja yang mesti diingat, itu nanti baru, dan kita mesti tahu kalau kortikospinal menyeberangnya di pons. Kalau spinothalamikus ya, dari spinal ke thalamikus nyeberangnya adalah di sisi lesi sesuai dengan levelnya ya. Jadi bagaimana trauma? Ada yang vertical compression, jatuh dari ketinggian atau tertimpa benda, atau hing injury, jatuh pada punggung, pukulan pada forehead atau dahi dengan ligamen yang masih intak ya, kepelanting, kepukul begini, kepelanting ke belakang. Hypertension injury, robekan pada ligamentum longitudinalis anterior bagian ya. Ini ligamen anatominya dari medialum, tulang, antara tulang dan mialum ada ligamen, otot pelindung ya. Unstable hing injury, jatuh pada punggung atau pukulan ya, atau forehead atau dahi dengan robeknya ligamen. Ini luka robek jatuh dari ketinggian atau kecelakaan lalu lintas akibat tenaga yang berotasi. Gimana mungkin untuk membedakannya? Asesmen awal. Spinal injury harus ditetapkan pada semua kecelakaan, apalagi pada pasien yang koma. Jadi ketika GCS-nya rendah, 8 ke bawah, kita mesti curiga dulu, ini pasti juga sudah terlibat, hati-hati ada terlibat juga medula spinalis. Ya, trauma medula spinalis,
Jadi kalau pasiennya sadar, dia mengeluh nyeri baal, ya kok tangan ini susah digerakkan, ya atau kaki susah digerakkan, ya kalau tangan bebas, kaki bergerak, ya tentu kita berpikir ini torakal 10 ke bawah, dari pusar ke bawah. Kita mesti curiga dari situ aja ya. Kalau dilakukan pemeriksaan, ternyata gerakannya ini ototnya kaku, malah mau difleksikan susah, ya. Tentu kena pada daerah spinal, ya, bengkak pada paraspinal, ya, atau celahnya pada anterior processus spinosus. Ada yang robekan ligamentum interspinosus. Refleksnya hilang, ya. Ada tak merasakan nyeri saat dirangsang dan tak ada rasa untuk berkemih atau retensi urin. Oke. Pemeriksaan penunjangnya kita tentukan periksa laboratorium darah perifer lengkap. Kita lihat apakah terjadi pendarahan pada medula spinalis yang menyebabkan HB-nya turun atau terjadi leukositnya meningkat. Ya, urin lengkap diperiksa. Apakah ada pendarahan? Ya, keluar. Itu berarti trauma pada ginjal, pada renalis. Berarti kita mesti curiga pada torakalnya kena. Ya, gula darah sewaktu untuk memastikan tidak ada ketinggian ini kadar gula ya karena stres. Urium dan kreatinin kita mesti periksa apakah juga sudah mulai terjadi traumanya sampai ke REN pada pinggang, pada torakal 10, urium dan kreatinin. Analisa gas darah ini untuk menyingkirkan adanya trauma-trauma pada gangguan pusat pernapasan baroreseptor pada servikal. Ya. Radiologinya foto vertebra ya, AP lateral. Kalau leher kita minta odontoid ya, jadi dari bawah rahang sini foto ke atas ya untuk melihat tulang-tulang pada lehernya ya, pada cedera servikal. Kita perhatikan apakah ada jaringan lunak yang rusak, jadi celah antar tulang ya, masih bagus, apakah sudah makin merapat ya, kemudian segaris nggak dia, masih segaris nggak, atau sudah mulai terjadi pergeseran ya, atau luksasi, atau ada yang dia ketarik ya, pelebaran antara diskus, antara segmen tulang melebar ya, ada yang melebar. Oke. Kalau nggak bisa melihat dari secara anterior posterior ya, dari depan ke belakang atau dari lateral nggak kelihatan ya, kita mesti mintakan secara oblik dari samping ya untuk melihat. Bukan, kalau lateral kan samping benar, ini agak melintir sedikit pasiennya ya, bukan pas sekali dari samping. Kalau ada CT scan atau MRI ya lebih enak lagi ya, karena kita bisa melihat spine-nya, nyelumnya atau medula spinalisnya masih bagus apa enggak. Pemeriksaan penunjang kalau pada leher-leher ya, kita minta EKG. Baroreseptornya pada leher, pada cervical kena enggak? Pada aorta yang di belakang. Kalau ini EMG, SSCP, ini pemeriksaan penunjang untuk memastikan ototnya. Ini EMG ini elektromiografi ya. Itu bisa ototnya kita tusuk jarum, jarumnya dikambung dengan kabel ke komputer. Nah, habis itu dilihat. Kalau dia tidak ada koneksi lagi dengan medula spinalis, sarafnya betul-betul lumpuh, maka kadang-kadang suka ada getaran, ototnya twitching, kedutan, deg 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 deg, ya. Kalau SCCP ini kita melihat myelum. Jadi seolah-olah kita mengukur kecepatan, seperti mengukur kecepatan motor. Kita mengetes motor, mengetes jalan dari rumah mau ke kampus. Kecepatannya bisa lari 40 km per jam enggak? Tidak ada hambatan. Berarti jalanannya bagus, licin, mulus, tidak ada macet, motornya juga bagus. Ini pun begitu. Jadi kita somatosensorik evok potensial. Jadi sensoriknya kita tes. Pasiennya disetrum di kaki, terus dipasang elektroda di kepala. Nanti disambung dengan komputer. Dari kaki sampai ke korteks talamus di otak, ya, berapa kecepatannya? Itu kita minta 40 meter per detik masih bisa. Ya, jadi dalam waktu 40 detik dia mesti sampai. Jadi kecepatannya adalah 40 meter per detik. Tapi kalau
tidak sampai, manjang 10%, ya 45 pun ada yang masih, tapi panjangnya benar-benar 50 meter, ya. Nyampainya 50 detik, oke, 50 milidetik baru sampai. Ini pasti ada sumbatan, oke, di bawah. Jadi kecepatannya itu, sorry, bukan 50 milidetik, kecepatannya di bawah 40. Kecepatannya cuma 35 milidetik, ya. Kecepatannya, ya, ini udah terganggu berarti, ya, nggak sampai 40 meter per detik, cuma 20, ya, ini terganggu. Sama seperti itu, kurang lebih kayak begitu ya, kita mengukur kecepatan. Oke, penata laksanaannya kalau fraktur ya secara logika aja, stabilkan dulu, pasang fiksasi. Kalau ada fraktur kolumna vertebral thoracalis, ya pasien harus diangkat dengan ini teknik-teknik ngangkat supaya jangan makin memperberat. Pasien akan kesakitan sekali kan kalau sadar ya. Jadi pasien ditulunggupkan dulu, kemudian fiksasi torakal baru diangkat. Gunakan korset. Jika ada fraktur pada daerah lumbal, fiksasi dengan korset lumbal. Jika ada terjadi kerusakan medula spinalis, tonus pembuluh darah menurun, ya, sehingga paralisis fungsi sistem saraf ortosimpatik, tekanan darahnya menurun. Jadi mesti dijaga, berikan cairan intravena, ya, bila mungkin plasma atau darah, dextran 40 atau expafusin. Jangan diberikan cairan isotonik, ya, seperti NaCl glukosa, ya. Jadi yang dextran 40, karena untuk ini untuk mempertahankan, jangan sampai apa ya, terlalu cepat dia keluar lewat urin. Jadi diberikan cairan yang lebih agak kental ya. Berikan adrenalin ya, diulang tiap jam. Bila denyut nadi 44 kali per menit, berikan sulfasatropin. Bila ada gangguan pernafasan, gunakan respirator atau cara lain, jadi jaga jalan napas. Jadi kalau pada trauma itu adalah terapi simptomatis, ya, untuk nyeri berikan anti nyeri. Ada gangguan napas, masukkan oksigen atau kalau perlu intubasi pasien masuk ke ventilator. Kalau nyeri dia ada curiga fraktur atau yang tidak stabil frakturnya, tentu difiksasi, berikan korset. Kalau tensinya drop, berikanlah sulfasatropin atau adrenalin untuk meningkatkan tensi. Ya. Kemudian berikanlah cairan yang lebih kental ya. Berikan cairan plasma atau darah atau dextran 40 ya. Jangan cairan fisiologis yang NaCl 0,9 atau glukosa 5%. Ya. Itu dia. Kalau lesinya di atas cervical 8, ini biasanya pasien jadi banyak keringatnya. Ya, pasien kedinginan ini, termoregulasi ya. Usahakan suhu badan tetap normal. Kalau ada gangguan miksi, beri kateter. Ya. Kalau setiap trauma pada medula spinalis, terapinya adalah kortikosteroid, dosisnya yang besar, maka diberikanlah metilprednisolon, ya, infus 5 mg per kilogram berat badan. Jadi ini untuk mencegah peroksidasi lipid dan peningkatan sekunder asam arachidonat. Kalau terjadi kekakuan otot, upper motor ini ya, berikanlah pelemas otot, berikan diazepam atau baclofen. Bila nyeri, berikanlah ibuprofen, natrium diklofenak, kemudian berikanlah antidepresan amitriptilin. Ini bukan untuk pasien depresi tujuannya, tetapi untuk nyeri neuropatik. Nanti sama dokter Gea ada dia kuliah nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik berbeda dengan nyeri somatik. Kalau somatik itu adalah nyeri pada otot ataupun tulang, maka kita berikanlah natrium diklofenak, ibuprofen, nyeri kepala, kasihkan ibuprofen, natrium diklofenak. Tapi kalau nyeri neuropatik, seperti orang kencing manis yang merasa panas pada tapak kakinya,
atau merasa dingin sekali sampai kalau kesentuh kain pakai celana aja dia kesakitan, maka itu nyeri neuropatik. Jadi ini yang masalah adalah neurotransmitter yang terganggu, ya, dan selubung sarafnya terkelupas sehingga beda rasa jadinya. Yang ada adalah ketika tersentuh bukan rasa raba tetapi rasa nyeri kayak kena es yang sangat sakit itu, ya. Maka diberikanlah amitriptilin, berikanlah gabapentin karena memainkan apa, sodium potasium channel gate-nya dimainkan, ya, untuk supaya jangan ada loncatan listrik pada ujung saraf. Kalau terjadi gangguan hipertensi, dipikirkanlah untuk pemberian obat anti hipertensi. Kalaupun dia fraktur, ya sudah jelas kita seperti tadi, ya tentu kita mesti berpikir operasi untuk menstabilkan, pasang skrup dan plat pada tulangnya, ya pecahan tulang, ya semuanya untuk membebaskan medula spinalis. Kalau ada perburukan keadaan neurologis, maksudnya begini, waktu datang kekuatannya 4, begitu dirawat 1 hari turunlah dia menjadi 2. Ini ada perburukan keadaan neurologis, mesti dipikirkan ini ada tekanan yang kita perlu koreksi, mesti kita buka. Kalau ada fraktur yang unstable, ya, yang labil, ada herniasi diskus intervertebralis yang menekan medula spinalis, itu juga, ya. Intinya operasi adalah untuk membuat stabil dan membebaskan tekanan. Ya, oke. Penyulit tergantung beratnya dan waktu datang ke rumah sakit. Dia fraktur komplit dalam keadaan plegi bukan paresis berat, tentulah prognosisnya jelek. Oke. Ya, ini dia. Kalau udah kayak begitu, perlu pikirkan konsul ke bedah saraf atau ortopedi. Ya, kalau bedah-bedah lainnya seperti bedah plastik, bedah vaskuler, ya tergantung. Kalau pecah pembuluh darahnya, tentu kita mesti konsul ke bedah vaskuler juga, ya. Kalau terjadi, sudah mulai terjadi kayak trauma-trauma servikal, ya, atau trauma medula spinalis, yang tensinya sudah tidak stabil lagi, drop tensinya, bradikardi, tentu dia sudah mesti masuk di ICU, tidak bisa lagi kita rawat di ruang biasa, ya. Kemudian yang kedua tentu kita mesti memikirkan neurorestorasi, konsul ke fisioterapi atau dokter rehab medik. Ya, ini apa ya, penelitian, hasil-hasil penelitian, ya. Kalau seperti ini mesti kita gradingnya, ya, grading pada American Spinal Injury, ya. Ini gradingnya saja, ya. Oke, baik. Itu tadi pada masalah yang medula spinalis. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Atau ada sesuatu kebingungan? Masih belum ada gambaran. Ada gambaran nggak? Atau kita lanjut dulu ke ini, ya, neurogenic bladder. Oke. Jadi begini, oke. Neurogenic bladder begini, ya, intinya. Otak itu diatur di mana? Apa kencing itu di mana? Kita mau pipis rasanya. Begitu keluar kuliah, apakah kita akan langsung pipis di depan pintu? Kan tentu tidak. Itu adalah anak bayi. Dia belum bisa mengatur, ya, masih belum tahu. Itu kan yang ngatur otak. Cocok gak sih? Dia pipis di sini, sopan nggak? Ya, jadi kan begini, ya. Karena ini otak yang berpikir, itu fungsi kortikal. Ya, baik. Padahal sudah merasa kepingin kencing. Karena apa? Ada
petunjuk dari bladder, dari vesika urinaria, ya, yang memberitahu ke otak. Ini saya sudah penuh, vesika urinaria sudah ketarik ototnya, dan ini perlu dikosongkan. Maka uretranya, tapi tidak cocok tempatnya. Otak memberi perintah, uretranya tahan dulu, ya, jangan kencing. Dia langsung kontraksi, jadi kita nggak ngompol, ya. Tapi ini kan upper motor, spastik. Pada pasien stroke, pada pasien infeksi yang gangguan-gangguannya di kepala intrakranium. Tadi kan kalau lower motor itu kan radix-radixnya aja kan, serabut yang sudah keluar dari medula spinalis. Oke, maka dia jadi kaku ototnya. Begitu ini kandung kemih belum penuh, ini udah kontraksi langsung, karena terangsang sedikit langsung, kan namanya upper motor, langsung keluar, ping keluar. Begitu kuatnya kontraksi sampai uretranya nggak bisa nahan. Oke, ya gini. Jadi kepingin kencing, terisi dikit pingin kencing, tidak bisa menahan kencing. Frekuensinya sering, terisi dikit kencing, terisi kencing, sedikit kencing. Ya, itu pasien-pasien yang ada lesi di otak atau pasien-pasien demensia yang atrofi otaknya. Oke, pada orang-orang yang Alzheimer itu orang tua kan gitu ya, kepingin kencing dikit baru terisi, pingin balik lagi kepingin, karena kandung kemihnya udah kaku. Jadi vesika urinaria untuk menyimpan dan membuang urin, ya, terkontrol, terkoordinasi. Aktivitas ini diatur oleh sistem nervus sentral dan perifer. Neurogenic bladder adalah malfungsi pada vesika urinarianya, urinary bladder. Ini bisa dari gangguan yang berasal dari trauma internal atau eksternal, penyakit atau cedera, ya seperti tadi. Kalau tadi trauma, ya dia lumpuh karena tidak bisa merasakan apa-apa, kayak Brown Sequard atau anterior cord syndrome, anterior cord spinal syndrome, kena di tengah, itu sih baal aja rasanya, nggak kepingin apa-apa, tapi ini lebih banyak di atas, ya. Gejala kandung kemih neurogenik ini akibat otot detrusornya, ya, otot vesika urinatria bagian detrusornya aktivitasnya berlebihan, ya. Sfinkter kemihnya juga dapat terpengaruh sehingga mengakibatkan sfinkter pada uretra itu berlebih dan hilang koordinasi, ya, dengan fungsi kandung kemih. Jadi terapinya bagaimana? Didasarkan pada diagnosa yang akurat. Ini kita bukan bercerita tentang hipertrofi prostat. Kalau prostat, hipertrofi juga kepingin kencing. Karena prostat itu kan di bawah, ini ya, di selangkangan, dekat di bawah-bawah glans penis. Ya, kemudian dia mendesak, prostat itu mendesak ke vesika urinaria. Kalau itu iyalah, rongganya kedesak, ya maka dia kepingin kencing juga. Tapi ini tidak ada pembesaran prostat, tapi ini adalah masalah ototnya betul-betul kaku, ya. Jadi kalau membuktikan bagaimana dengan urodinamik, jadi di USG kandung kemihnya, ini udah kepingin kencing lagi di USG pakai urodinamik, ya. Itu maka kita lihat, oh kencing belum penuh tapi udah kepingin kencing lagi, itu berarti ototnya kaku, ya. Jadi buang air kecil ini refleks dari tulang belakang, dimodulasi oleh sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang. Jadi yang dia mengkoordinasikan fungsi kandung kemih dan uretra. Jadi kandung kemih ini dipersaraf oleh tiga saraf tepi, ya, tiga sistem otonom dan sistem saraf perifer, apa namanya? Ini saraf otonom dan sistem saraf somatik, ya. Sistem saraf otak pusatnya itu dari sistem saraf pusatnya itu di otak, batang otak, sumsum tulang belakang. Oke. Otak adalah pengendali utama, ya. Jadi ini dia, ya. Jadi seluruh sistem saluran kemih. Oke.
Kontrolnya adalah kognitif. Kognitif itu kan fungsi kortikal. Seperti tadi, selesai kita keluar kuliah kepingin pipis, kita mesti lari ke kamar mandi atau daerah yang tertutup, bukan di depan umum. Itu kognitif, karena kita tahu ini pantas apa tidak, ya. Jadi judgment, ya, dari ini di preaqueductal gray matter. Mengontrol pusat mixi di pons. Jadi pusat mixi itu di pons untuk di sentral saraf pusat, ya, untuk menekan atau memicu refleks berkemih. Secara keseluruhan, otak itu menerima masukan melalui jalur afren yang naik, jadi dari bawah, jadi menuju ke otak afren yang naik dari kandung kemih dan memberi umpan balik seberapa penuh kandung kemih. Jadi kandung kemih ini memberitahu saya 3/4 penuh, udah mulai terasa tapi belum sampai mendesak sekali. Pusat otak di atas daerah kortikal, ya, ini preaqueductal gray matter, ya. Ini melihat situasi dulu. Ini cocok tidak untuk buang air kemih di sini. Berbeda pada anak yang belum bisa sempurna pada area preaqueductal atau belum bisa berpikir secara empiris di korteksnya, ya. Oke. Akibat ketergantungan pada pusat otak yang lebih tinggi, kalau kena penyakit yang di atas, stroke, kanker, demensia, pikun, ya hilang kendalinya, ngompol aja deh pasiennya, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa, pontinnya tidak bekerja dengan baik, tidak bisa menekan apa otot detrusornya, mesti berkontraksi apa tidak, dia lumpuh aja, keluar aja, ya. Oke, jadi sinyal yang dikirimkan oleh otak itu melalui dua jalur, yaitu batang otak dan sumsum tulang belakang sebelum mencapai kandung kemih. Oke, batang otak itu di dasar ini, ya, di foramen magnum, yang keluar lewat foramen magnum, ya, ada pons yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara otak dan kandung kemih, yaitu pontine micturition center. Ini dia yang mengkoordinasi relaksasi sphincter uretra dan kontraksi detrusor. Jadi kalau mau kencing, detrusornya disuruh kontraksi, sphincter uretranya disuruh relax. Jangan kencing dulu, sphincter uretranya kontraksi, detrusornya di vesika urinaria suruh relax, ya. Ini dia kan penyambung, ya. Jadi fungsi korteks sama di bawah, ya, gitu, ya. Jadi untuk menekan fungsinya di sini, ya. Ini tadi yang sakral, kayak cauda equina. Cedera di sini, ya baal aja. Ini pons, ini tidak memberi sinyal ke pons spinal cord-nya karena di sini baal. Ya otak kan nggak bisa membaca. Ini penuh apa enggak? Nggak bisa ngerasa, ngompol aja. Atau kalau dia cedera di sini, baal maksudnya gitu, ya, nggak bisa kencing. Kalau nggak bisa, nggak ada, ini kan lumpuh otot vesika urinarianya, nggak bisa kontraksi sampai kembung begini, ya, nggak bisa kencing, nggak ada rasa sama sekali, kepingin kencing pun tidak. Kita kan bisa merasakan begini, ya, habis kuliah atau begini, sorry, kita kalau mau sholat karena udah terbiasa pipis dulu, jadi begitu tadinya nggak terasa, habis main sama kawan, habis kuliah, nggak ada kepingin kencing. Oh ya udah azan, kita mau sholat. Begitu ke tempat wudhu, kepingin kencing, ya nggak? Ada kayak gitu nggak? Kok tiba-tiba jadi kepingin kencing? Itu karena perintah dari atas, ya, di atas ini. Ayo kencing dulu deh daripada nanti pipis apa sholatnya nggak khusyuk karena tiba-tiba kepingin pipis. Ya seperti itu. Oke, ini karena kebiasaan, ya. Sensasi yang dirasakan terkait dengan aktivitas kandung kemih ditransmisikan ke pons dari korteks cerebral. Ya, ini yang ngatur nanti pontine micturition center. Yang secara otomatis mencoba memicu refleks berkemih. Refleks berkemih ini menyebabkan sphincter uretra terbuka dan detrusornya berkontraksi. Emosi yang dialami di pusat otak yang lebih tinggi dapat memberikan efek hilir pada pontine micturition center. Jadi menyebabkan pasien jadi incontinence, misalkan ketakutan, ya, jadi kepingin pipis, ya. Kalau kita nonton video-video apa itu
tentara Israel diserang Hamas, celananya pada basah ngompol, ya. Ini seperti itu. Kalau kandung kemihnya sudah penuh, otot teregang, ya, detrusor mengirim sinyal ke pons, ya, memberitahu otak. Otak menganggap sinyal ini sebagai keinginan tiba-tiba untuk buang air kecil atau keinginan untuk buang, ya, ada keinginan. Dalam sistem normal, otak mengirim sinyal menghambat ke pons ke materi abu-abu periaqueductal, ya, untuk ini gray matter, ya, periaqueductal untuk menghambat kontraksi kandung kemih sampai kamar mandi ditemukan. Ketika pontin mixturation center dinonaktifkan, keinginan untuk buang air kecil hilang. Kemudian pasien akan menunda buang air kecil sampai menemukan waktu yang dan tempat yang tepat, ya, gitu ya. Jadi otak menghilangkan pontin mixturation centernya melalui materi abu-abu periaqueductal, ya, memungkinkan sphincter urin untuk membuka dan detrusor untuk ini, ya, untuk berkontraksi. Kalau sumsum tulang spinal cord berfungsi sebagai jalur komunikasi panjang, ya, jalur panjang antara batang otak, ya, dengan bagian sakral. Kalau sakral cord menerima informasi sensorik dari kandung kemih, sinyal ini berjalan ke sumsum tulang belakang, terus ke pons dan akhirnya ke pusat otak yang lebih tinggi. Ya, jadi otak akan memberi balasan, ya, ke sumsum tulang dan selanjutnya ke kandung kemih. Ini adalah untuk refleks berkemih, ya. Ini yang ditekan oleh gray matter periaqueductal. Oke, inilah kurang lebih cerita keping kencing, ya. Jadi yang menekan perintah kencing apa, yang memberitahu itu pontin mixturation center. Ayo, ini keping kencing dapat apa, sinyal dari vesika urinaria, dari bladder, ya, lewat sakral, ya, karena itu kan vesika urinaria itu kan levelnya tadi di sakral 2, S2, ya, maka dia memberitahu lewat medula spinalis ke pontin mixturation center, terus naik ke atas ke cortex. Cortex melihat, mendapat informasi, membaca dulu cocok apa enggak. Ini bukan kamar mandi, ini tempat yang terbuka, tidak cocok untuk kencing. Maka dia akan otak cortex higher cortical function akan menekan lewat preaqueductal gray matter. Jangan kencing dulu, dia matikan pontin mixturation center. Maka keinginan kencingnya pun bisa ditahan, ya. Jadi otot detrusornya jadi relax, sphincternya kontraksi. Oke, begitu sudah cocok tempatnya, barulah pontin mixturation centernya diaktifkan lagi, ya. Maka detrusornya jadi relax, vesika urinarianya detrusornya jadi kontraksi, vesika urinarianya rileks, maka kencinglah dan pas orang pun merasa lega, ya. Oke, kalau terjadi cedera tulang belakang yang terasa seperti tadi, cauda equine syndrome, atau kena ke sakral, misalkan jatuh terduduk, patah tulang sakrum, baal aja rasanya, tidak ada informasi yang diterima oleh pontin mixturation center, ya sudah, baal aja sampai vesika urinarianya besar, bengkak, penuh dengan air, tidak ada perintah untuk kencing. Habis kan nggak ada perintah dari pons, ya kan? Dan fungsi korteks juga tidak membaca apa-apa, ya. Jadi ya vesika urinarianya tidak pernah kontraksi, ada lumpuh, tertarik ototnya, tidak ada keinginan untuk kencing. Ya, ini dia sacral cord. Ya, pada bayi, ya ini belum sampai ke otak, ya kan? Keisi, ya dia kepingin kencing aja. Pontin mixturation centernya nggak, belum di bawah pengaruh dari aquaduk, dari fungsi otak yang lebih tinggi, ya. Jadi pengen kencing kencing aja gitu, ya. Ya, secara bertahap dia menguasai kandung kemih, ya. Jadi ini kalau saraf-saraf tepi, jaringan jalur yang menerima ini, ya sama tadi sakral, ya. Ya, dari sakral berada di bawah pengaruh jalur saraf tepi tetapi terpisah. Kalau sistem saraf otonom terletak di luar sistem saraf pusat, ini mengatur tindakan organ di bawah kendali, ya. Sistem saraf otonom dibagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Kalau sistem saraf simpatis aktif,
Kandung kemih ini meningkatkan kapasitasnya tanpa meningkatkan tekanan detrusor-nya, ya, dan menstimulasi sphincter urin internal untuk tetap tertutup rapat. Aktivitas simpatis ini menghambat stimulasi parasimpatis, jadi mencegah kontraksi kandung kemih. Ya, saraf simpatis yang menekan parasimpatis. Kalau parasimpatis berlawanan dengan sistem saraf simpatis. Parasimpatis menstimulasi detrusor untuk berkontraksi, ya, segera sebelum stimulasi parasimpatis. Pengaruh simpatis pada sphincter uretra internal menjadi ditekan sehingga sphincternya relaks dan terbuka. Maka pasiennya akan mengompol keluar, ya, bisa kencing. Ya. Ini selain itu aktivitas saraf pudendal yaitu saraf somatik terhambat sehingga menyebabkan sphincter eksternal terbuka. Ya, ini saraf tepi, ya. Jadi bukan kita berbicara masalah korteks, tapi disfungsi pada saraf tepi. Ya, sistem saraf somatik mengatur tindakan otot di bawah kontrol volunter. Ini adalah diafragma pada panggul, saraf pudendus berasal dari nukleus onuf dan mengatur tindakan volunter dari sphincter kemih eksternal dan diafragma pelvis. Aktivasi saraf pudendal ini menyebabkan kontraksi sphincter eksternal. Beberapa aktivitas refleks juga dapat terjadi melalui saraf pudendus, seperti kontraksi sphincter yang terjadi selama bersin, batuk, tertawa, yang disebut refleks kontinensia. Oke, orang tuh buang air kecil 4-8 kali, ya, tergantung, ya. Tapi kalau dia cemas bisa lebih banyak. Ini kita tidak berbicara pasien DM yang memang produksi urinnya lebih banyak, ya. Ini disimpan, ya. Jadi fungsi kandung kemih ini, ya, disimpan, diisi dan dikosongkan. Siklus mixin normal mengharuskan kandung kemih dan sphincter uretra bekerjasama sebagai unit terkoordinasi untuk menyimpan dan mengosongkan. Ya, jadi ini sebagai wadah yang bertekanan rendah, gitu, ya. Selama eliminasi urin, kandung kemih berkontraksi untuk mengeluarkan urin, sementara sphincter urin terbuka untuk memungkinkan aliran urin terhalang dan pengosongan kandung kemih. Jadi ini ada filling fase di mana mulai terisi, kemudian saraf simpatis memfasilitasi penyimpanan urin, dia menekan parasimpatis, supaya parasimpatis yang bekerja jangan menyuruh detrusor untuk kontraksi, ya. Ini jadi saraf simpatis menutup leher kandung kemih, uretranya ditekan, disuruh kontraksi sehingga tidak ngompol. Selama terisi, pudendus menjadi tereksitasi dan menyebabkan kontraksi sphincter uretra eksternal. Kontraksi ini ditambah dengan sphincter internal mempertahankan tekanan uretra lebih tinggi dari tekanan kandung kemih normal, ya. Jadi uretranya disuruh kontraksi, nutup, ya, jangan sampai keluar air kencingnya. Kalau gradien tekanan dalam kandung kemih dan uretra dalam misi normal, dia itu baru dia berfungsi, ya, untuk berkemih. Kalau uretra lebih tinggi daripada kandung kemih, orang tetap bisa menahan, ini maksudnya bisa menahan kencing, ya. Jika tekanan uretranya rendah dari tekanan intravesika urinaria, maka ya sudah, pasien akan ngompol, ya. Kita batuk, tertawa, yaitu kontraksi yang intraabdomennya meningkat, ya, maka itu akan menekan vesika urinaria, bladder kita, ya kan, tekanan. Ya tentu jadinya melewati tekanan yang kontraksi dari uretra, tekanan dari vesika urinaria lebih besar yang ngompol, ya. Tapi itu mungkin kalau masih muda mungkin nggak sampai begitu, ya, orang-orang tua lah, ya. Biasanya kalau kencing jadi ketawa terbahak-bahak jadi kencing. Iya. Ini pengulangan aja, ya, lagi ini, ya, emptying tadi. Kalau emptying ya seperti tadi lagi, ya, setelah fase berkemih sudah penuh, ya, otot detrusornya baik eksternal maupun internalnya kontraksi, uretranya disuruh relaksasi, ya. Ya, ini tetap ini diulang lagi, ya. Oke. Oke, ini, ya, sekarang kalau tidak ketemu kamar mandi, ya ada gelisah, ya, tetapi PMC-nya ditekan oleh otak supaya jangan kontraksi, gitu, ya. Oke, ini kalau ada lesi di otak ini pengulangan, ya, tadi kalau sakar cord ini
neurogenic bladder. Kalau ada peripheral nerve injury, jadi pasien-pasien neuropati, diabetes, ini perifer ya. Kalau penyakit ini cedera iatrogenic karena trauma menyebabkan neuropati perifer. Ya, jadi kandung kemih tidak terganggu ya. Jadi distensi kandung kemih tanpa rasa sakit. Ya, ini pasien gangguan sensasi pengisian ya, semakin memperumit situasi. Ya, kalau cedera korda sakral, sakral tadi ya, spinal cord, cedera-cedera cauda equina, ya, pasien jadi kesulitan buang air kecil. Nah, itulah neurogenic bladder ya. Kalau pasiennya pada supraspinal di saraf pusat, ya pasiennya jadi terisi sedikit karena nggak ada otak tidak berfungsi menekan aqueductus pre-aqueductal greater. Pontin mixturation centernya kerja aja terus nggak ada yang nahan. Ya pasiennya ngompol, terisi dikit ngompol, terisi dikit ngompol. Ya nggak ada yang ngatur. Ya pasien stroke ini sering kayak begini. Makanya sering pasien stroke setelah pulang rawat, pasiennya tetap pulang dengan kateter. Ya tumor otak ini juga menyebabkan hiperrefleks pada detrusor. Jadi ototnya jadi kontraksi habis lebih kuat. Pasien Parkinson ini kan atrofi otaknya. Jadi fungsi dari apanya? Dari cortex higher cortical functionnya, dari korteks otaknya itu nggak berfungsi dengan baik ya. Yang ada adalah pasien jadi spastik ya, tidak ada kontrol, maka dia juga terisi sedikit kepingin kencing ya. Detrusolnya dari hiperrefleks. Sindrom Seidrager ini jarang ya, tapi degeneratif. Ini mempengaruhi saraf otonom ya, atrofi organ multisistem. Selain gejala ya, jadi kayak orang-orang Parkinson juga ya, atrofi otaknya. Dia tidak bisa mengendalikan lagi Pontin mixturation center, maka pasien kompol ya. Jadi intinya kalau sudah terjadi gangguan di otak, itulah neurogenic bladder. Oke. Lesi spinal cord ya, ini tergantung dari lesinya ya. Trauma bisa bikin seperti itu juga ya. Misalnya kecelakaan, refleks anal biasanya tidak ada, aktivitas otonom tertekan. Ya, kalau pada spinal, jadi begini. Kalau pada otak, pasien itu kencing dengan cepat karena tidak terkontrol lagi. Tapi kalau pada medula spinalis, pasien itu tidak bisa merasakan kandung kemihnya penuh apa tidak. Maka dia sampai gede, kandung vesika urinarianya tetap aja nggak ada kepinginan berkemih. Seperti itu ya. Kalau pasien cedera, ya fase shock spinal, cedera sumsum tulang, itu 6-12 minggu ya. Ini juga pasiennya nggak bisa kencing ya. Kalau fase shocknya ini hilang, ya kencingnya kembali, ya masih reversible. Oke, oke ini dia. Ini tipe-tipenya aja ya. Oke, sama ya kalau ini ya. Kalau ada multiple sclerosis ini juga pada otak juga dan pada sumsum tulang bersamaan. Ya ini pasiennya juga ngompol terus ya. Ada ini kalau kalau peripheral nervation ya seperti tadi ini ya operasi ini nggak bisa kencing ya. Tapes dorsalis ini kan sifilis ya, yang kena ke saraf pusat. Ya ini nggak ada sensasi untuk kencing. Oke, jadi itu herpes zoster juga. Herpes itu kena pada saraf, walaupun manifestasinya di kulit, tetapi kena ke sarafnya. Nah ini juga ya, pasiennya baal aja, nggak pengen kencing. Oke, lumbar disc herniation ini HMP, nyeri-nyeri pinggang yang baal sampai ke kaki, sampai ke selangkangan, ini juga nggak bisa kencing juga pasiennya karena nggak ada rasa, baal-baal aja ya. Operasi pelvis bisa terkena ya, kena daerah saraf-saraf tepinya, bukan saraf di mielumnya, bukan di cauda equinanya, tapi saraf tepi yang di ototnya kena.
ya baal juga, sehingga pasiennya nggak bisa berkemih juga. Ya, bagaimana menegakkan diagnosanya? Periksa urinalisa, ya, kultur urin. Apakah ada gangguan? Ini untuk memisahkan ini karena infeksi atau bukan. Ya. Kemudian histologi urin. Apakah ada tanda-tanda keganasan apa tidak? Pada vesika urinaria. Kalau nggak ada atau hematuri, ya. Biasanya begini, kandung kemih kalau terretraksi ototnya, kembung, itu kencingnya jadi banyak. Ini ototnya ketarik, itu bisa jadi hematuri. Jadi kencing agak merah warnanya. Ya, itu juga mesti dilihat, ya. Tapi untuk memastikan ada nggak CA di situ atau hanya cuman darah saja, ya. Kemudian urium kreatinin diperiksa. Kalau misalkan pasiennya ngompol terus, apa maksudnya nggak bisa kencing, urium kreatininnya terganggu nggak? Maksudnya untuk memisahkan, ini bukan karena gangguan ginjal, tapi untuk memastikan bahwa ini adalah karena sarafnya yang menyebabkan dia tidak bisa berkemih, bukan karena gangguan dari ginjal yang tidak bisa memproduksi urin, ya. Jadi kalau begitu bagaimana juga membedakannya? Periksalah pakai urodinamik, pakai USG, ya. Volume kencingnya bagaimana? Habis kencing di USG bladernya atau vesika urinarianya masih tersisa banyak nggak atau tersisa sedikit? Uroflow bagaimana? Kecepatan berkemihnya. Sitometogram, ya, studi aliran tekanan, sistogram, EMG yang tadi elektromiografi. Yang diperiksa ini bagi kalau elektromiografi itu dokter saraf yang mengambil neurofisiologi, ya. Jadi jarumnya itu ditusuk di selangkangan, bukan di penis tapi ya, atau di klitoris, bukan di otot yang proksimal, ya, seperti itu. Kemudian pasien disuruh mengedan. Di situ ototnya ikut kontraksi enggak? Maka jarum yang disambungkan dengan kabel, disambungkan ke komputer akan membaca kontraksinya. Ada kontraksi apa tidak? Kalau kosong udah mengedan nggak ada kontraksi, ya berarti ini kena lesi di sakral. Oke, sistoskopi ini kayak endoskopi, ya. Kemudian di video urodinamics. Kalau kayak begini-gini ini sistoskopi video urodinamik, uroflow, sistometogram ini bedah urologi yang mengerjakan. Kateter digunakan ya untuk anti inkontinensia. Jadi kan kalau pasien-pasien nggak bisa kencing udah sampai besar ya kasihlah kateter untuk mengalirkan, ya. Tapi ini mungkin mesti sesaat, ya, sementara, menangani sementara. Tapi habis itu pasiennya apa mesti dicari apa sih penyebabnya? Apakah karena gangguan ginjal, apakah karena ada gangguan CA di bladder, ataukah gangguan prostat, ataukah memang gangguan dari saraf, ya. Kalau indwelling kateter uretra ini yang bisa bertahan sebulan, ya. Atau kalau kateter Foley yang kateter biasa, ya, tapi dia dari silikon, ini juga bertahan lama, ya, bisa sebulan. Kalau nggak bisa, maka suprapubik kateter dicoblos, tapi itu dokter bedah yang ngerjain, ya. Dari abdomen dibuka, ditusuk jarum, tembus sampai ke vesika urinaria, ya, untuk buka. Ini biasanya sebetulnya untuk prostat hipertrofi. Jadi kateter tuh nggak bisa tembus, ya. Atau orang yang suka makan jengkol, asam jengkolat, nggak bisa kencing, ya. Itu ditembus dari situ aja, ya. Itu. Atau kalau intermittent itu yang kayak nanti kalau di kebidanan pasien mau melahirkan dikasih kateter tapi itu intermittent, habis dicolok kencing dibuang supaya enak, ya, supaya jangan ngompol, jangan banjir lantainya nanti waktu mengedan, habis itu dicopot lagi, ya. Tapi kalau ini terus-terusan untuk pasien yang apa neurogenic bladder, cedera uretra takutnya, bolak-balik ditusuk, bolak-balik sehari bisa 4-8 kali, ya lama-lama cedera uretra, malah jadi struktur nggak bisa masuk lagi kateternya, ya. Oke, kalau ini ya tindakan-tindakan operasi untuk mengatasinya, ya. Ini terapi yang dilakukan oleh bedah urologi, ya. Dia pasang periuretral, dipasang apa namanya, ya, bulking itu seperti kayak
otot tambahan atau pressure sling atau sphincter urin buatan. Ya, ini kalau yang ini dilakukan oleh bedah urologi. Kalau suntikan toksin botulinum, ini pun juga bedah urologi yang lebih tahu ya. Jadi kalau pasiennya terlalu sensitif, ya kasih suntik botox. Seperti dokter-dokter kulit itu untuk nyuntik artis-artis supaya kerutnya hilang itu kan melumpuhkan otot ya. Tapi kalau ini vesika urinaria yang disuntik supaya tidak terlalu aktif. Anticholinergic, antispasmodik, obat-obat antidepresan, anticholinergic ya seperti ini, seperti amitriptilin ya seperti itu ya. Ini untuk inkontinensia urgensi. Jadi inilah obatnya anticholinergic ya, antispasmodik ya, seperti obat-obat pelemas otot ya, bisa baclofen, bisa eperisot ya. Oke. Yang ini ya nggak terlalu lazim di Indonesia ini ya. Ini di luar di Amerika baru pakai begini ya. Imipramin, amitriptilin, beta 3 adrenergic reseptor. Kalau dokter neurologi biasanya pakai amitriptilin. Oke. Ya, baik begitu. Ada yang mau ditanya tidak masalah ini? Atau masih belum ada gambaran? Atau sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanya? Mungkin pernah merasakan tidak? Ya enggak? Ingin kencing di jalan, macet, kebelet pipis, ya. Tapi kan belum nggak bisa kencing ya kan? Nggak bisa, jadi nahan, mesti ditahan. Ya karena otak mengambil keputusan ini bukan. Atau begini, tadinya masih pengen kencing, ya. Begitu lihat WC langsung, waduh, kebelet banget, langsung tiba-tiba muncul kebelet banget, ya. Itu memang perintah dari korteks. Ayo udah pipis dulu, jangan ini. Tapi jadinya jadi buru-buru gitu ya. Memang sudah kebelet, tapi begitu makin dekat kamar mandi makin terdesak. Ya, itu otak juga yang mengatur ya, membaca. Ayo cepat-cepat ya, seperti itu. Atau ya tadinya nggak kepingin kencing, tiba-tiba melihat lewat kamar mandi, oh iya, lebih baik kita pipis dulu. Maka tiba-tiba ada keinginan untuk buang air kecil, walaupun sebenarnya kencingnya ternyata setelah kita pipis nggak terlalu banyak. Ya, seperti itulah. Memang itu permainan, itu apa, komunikasi antara vesika urinaria dengan sakral, kemudian ke medulla spinalis, kemudian ke pontin, micturition center, habis itu ke cortex. Cortex yang membaca, oh ya, ini bolehlah kencing di sini karena dekat kamar mandi. Ya, memang sudah di kamar mandi atau tempat yang tertutup. Kalau orang yang suka camping, tidak ada kamar mandi, tentu akan balik-balik pohon atau di semak belukar untuk kencing. Ya, tertutup. Jadi mesti mencari situ. Ya, karena otak memberitahu ini jagalah apa tempat yang tertutup. Ya, seperti itu. Tapi kalau pasien-pasiennya pernah kena stroke atau ya tentu dia nggak bisa kontrol, ya ngompol, ya. Baru belum sampai ke kamar mandi sudah keluar, ya. Atau pasien-pasien yang tua, demensia, Alzheimer, belum sampai ke kamar mandi sudah ngompol, ya. Kalau pasien-pasiennya ternyata HNP, nyeri di tulang belakang, ya baal aja, sudah penuh pun nggak kepingin kencing. Ya, seperti itu. Atau pasien-pasien yang kena sifilis, yang kena ke medulla spinalis, tabes dorsalis, ya dia nggak merasa apa-apa, nggak keping kencing. Oke, baik kalau begitu, kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih banyak. Kita sudah jam hampir jam 5 ya. Kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh di WA aja ya, bagaimana kita cari jawaban. Oke, ini nampaknya memang akan menjadi soal pada UKM PPD juga kayaknya ya, atau ini apa ya, di kompetensi dokter umum ketiga A atau 3B, makanya
dibikin kuliahnya juga seperti ini. Oke. Kalau pada trauma tadi, ya obatnya apa? Ya tentu stabilisasi dan hilangkan nyeri. Kemudian kasih kortikosteroid. Setelah itu perhatikanlah sistem apanya, baroreseptornya masih bagus nggak? Tensinya bagus nggak drop segala macam. Kemudian eh, pernapasannya terganggu apa tidak? Ya. Sistem pernapasannya, napasnya masih bagus, tidak ada kontraksi, otot bantu napas, dan saturasinya masih bagus. Tentu tidak perlu sampai berpikir untuk diintubasi. Ya, seperti itu. Itulah kurang lebih tata laksana pada pasien-pasien trauma medula spinalis. Kalau terjadi sudah tensinya sudah rendah, terus terjadi bradikardi, maka tentulah bisa diberikan sulfas atrofin, ya, seperti cairan apa suntikan sulfas atrofin. Kalau tensinya juga mulai rendah, berikanlah cairan dextran, jangan NaCl lagi, tapi carilah dextran, ya, dextran 40. Oke. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri